Oke, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita tidak membahas tentang kuliah spiritual. Ya, kita break sejenak lah. Oke, kemarin video yang terakhir itu materinya sangat berat. Saya ngasih waktu buat teman-teman untuk mencerna dulu, memahami dulu materi itu. Dan sekarang saya akan buat video untuk bedah buku, ya, bedah buku. Ternyata ada beberapa segmen dalam video saya. Salah satu segmennya adalah bedah buku. Dan segmen bedah buku ini lama sekali tidak dikunjungin, ya. Bukan karena saya malas baca buku, tapi karena sekarang library-nya tutup. Library tutup, jadi toko buku juga jauh, juga ya saya harus extra effort untuk menuju ke toko buku itu, sehingga buku yang saya baca cuma itu aja. Kebanyakan baca bukunya online, ya. Baca buku berupa PDF itu bagi saya, ya, secara pribadi kurang nyaman, ya, kurang nyaman. Jadi saya sukanya baca buku yang berbentuk fisik. Karena itu saya lebih seneng baca buku bentuk fisik karena bisa saya coret-coret, ya, kemudian saya bisa tulis-tulis di situ. Nah, pada kesempatan kali ini kok ya saya bisa kebetulan pergi ke toko buku dan kebetulan baru saja selesai membaca buku yang berjudul Breath. Ini breath itu napas, ya, breath. Nah, itu yang ngarang namanya James Nestor, ya. James Nestor, dan kemudian dia membuat suatu buku yang judulnya adalah Breath, napas, ya, The New Science of the Lost Art. Ya, ini adalah ilmu yang baru, the lost art, ya. Ini mungkin suatu ilmu yang terlupakan, mungkin zaman dulu seperti itu, ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau buku ini ada bahasa Indonesianya, saya sangat rekomen sekali buku ini. Kalau buku ini ada di Kinokuniya atau ada di Periplus, ya, di Indonesia cuma Kinokuniya atau Periplus. Kalau Anda lihat buku ini, mungkin harganya berapa sih ini, ya? $20 kali, ya. Beli aja. Ini rekomen banget buat saya loh, ya. Kalau Anda tidak masalah dengan bahasa Inggris, beli aja. Bahasa Inggrisnya pun juga tidak berat ini. Beda dengan kalau kita baca bukunya Joe Dispenza, misalkan seperti itu berat sekali. Bahasa Inggrisnya banyak istilah-istilah kedokteran, istilah-istilah biologi yang sangat menyulitkan. Tapi bahasa Inggrisnya James Nestor ini cukup mudah dicerna oleh orang awam seperti saya ini, ya, seperti kita ini yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, ya. Jadi ini buku rekomen banget, ya. Tapi mungkin bagi Anda yang malas membaca atau udahlah capek Pak baca-baca gitu, ya udah, ini kita lihat videonya aja. Lihat video ini maksudnya, biar saya yang membantu menerangkan buat Anda, ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah mendapatkan keterangan dari saya ini, sudah mendapatkan blueprintnya dari saya, ini akan memudahkan Anda untuk membaca buku ini secara detail. Atau kalaupun memang Anda nggak malas untuk membaca, paling tidak Anda sudah tahu isinya secara umum buku ini, dan sehingga kalau ada teman yang ngajak ngobrol tentang buku ini, Anda sudah bisa ngobrol dengan nyambung, ya, nyambung ngomongnya, ya, karena Anda sudah kurang lebih tahu isinya. Oke, sudah siap? Intronya sudah cukup. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai bedah buku kita, ya. Mungkin di bedah buku pertama tahun 2020, ya. Ini adalah bedah buku pertama, mungkin kita nggak tahu, ya, tapi intinya mari kita mulai bedah buku ini. Oke, Brad, percayakah Anda bahwa sebenarnya dengan mengubah nafas Anda bisa mengubah nasib? Wow, mengubah napas bisa mengubah nasib, Pak. Yes, ya, itulah pesan yang hendak disampaikan oleh James Nestor. Jadi intinya adalah segala sesuatu itu tergantung dari napas. Tahukah Anda bahwa satu hari menurut dia, ya, jadi omongan saya ini menurut dia semua, ya, satu hari kita bernapas 26.000 kali. Wow, satu hari loh ini, ya. Satu hari, bukan satu tahun loh, ya. Satu hari kita tuh bernapas 26.000 kali. Oke? Nah, nafas ini adalah bukti bahwa kita hidup. Napas ini adalah koneksi antara tubuh kita dengan emosi kita. Jadi jembatannya itu adalah nafas. Ya, soul kita dengan tubuh kita, jembatannya adalah nafas. Tubuh kita dengan emosi kita, dengan pikiran kita, jembatannya adalah nafas. Karena itu kalau Anda bernafas itu tergantung dari moodnya, tergantung dari emosinya. Orang yang lagi marah dengan orang yang lagi relax, napasnya beda. Saya ulangi lagi, ya. Namanya nafas itu punya keterkaitan dengan emosi Anda. Jadi kalau Anda nafasnya pendek-pendek, ya,
Ada ketika ngamuk, ya, ketika panik, ketika grogi, ketika santai, napasnya beda-beda semua. Oh, wow, berarti setuju ya bahwa nafas adalah cerminan emosi kita. Oke, nafas adalah emosi kita. Nah, ini bisa bermain dua macam. Kalau kita ngomong emosi ke nafas, ya, emosi menentukan nafas. Tapi kita juga bisa bermain mengatur nafas, mengendalikan emosi. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi kita bisa bermain di dua cara. Yang pertama adalah kita memperhatikan napas kita untuk mengetahui emosi apa yang sedang kita mainkan. Atau kita sekarang mengatur nafas kita untuk mengakses emosi tertentu. Wow, dapat ilmu baru? Good? Ya, oke, good. Nah, sekarang begini. Si James Nestor ini, sama seperti bule pada umumnya, adalah dia punya rasa ingin tahu yang besar sekali dengan nafas ini. Jadi 26.000 kali satu hari ini, saya ngapain aja dengan nafas ini? Ya, kok bisa ada orang senganggur ini kepikiran 26.000 kali nafas ini ngapain aja ya? Saya sendiri pun tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, tapi si James ini mungkin dia gak punya kerjaan di rumah ya, mungkin dia nggak trading stock market ya, jadi mungkin hidupnya datar, kurang tantangan, sehingga dia memikirkan hal sampai sereceh ini gitu. Oke, bercanda ya. Nah, si James ini bertanya, Anda bernapas 26.000 kali atau saya bernapas 26.000 kali ini, dia bertanya pada dirinya sendiri, itu apakah napasnya itu berat atau ringan? 26.000 kali saya bernapas itu cepat atau lambat pola napasnya. Oke, dan kemudian apakah napas saya itu dalam atau cuman biasa aja, ringan aja? Apakah kemudian napas saya, ini yang paling penting ya, jadi dia bertanya terus, apakah napas saya ini banyak lewat mulut atau banyak lewat hidung? Ya, dari pertanyaan yang 1, 2, 3, 4 ini, pertanyaan yang paling akhir ini adalah pertanyaan yang paling menyita perhatian. Ya, sebenarnya napas lewat mulut dengan napas lewat hidung itu sebenarnya ada perbedaan apa enggak sih? Ada bedanya apa enggak? Ya, kita belajar dulu di pelajaran biologi kalau napas itu lewat hidung. Di hidungnya ada bulu-bulu hidungnya, itu menyaring udara. Teorinya seperti itu ya. Sementara kalau kita belajar lewat mulut, napas lewat mulut, maka tidak ada saringan udara. Oh ya, apa benar? Lalu kalau misalkan sekarang saya napas lewat mulut terus, selama ini mungkin lebih banyak lewat hidung ya. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi mari kita coba yang ekstrim. Oke, kita coba ekstrim. Apa yang terjadi kalau ternyata saya bernafas dengan mulut terus? Ya, selama 10 hari. Wow, orang ini benar-benar gak ada kerjaan ya. Jadi dia bukan cuma memikirkan pertanyaan seperti ini, tapi dia juga melakukan eksperimen selama 10 hari. Apa yang dia lakukan? Jadi dia menutup hidungnya. Jadi percobaan pertama, dia mau total nafas lewat hidung. Lewat mulut. Paham ya? Jadi percobaan pertama adalah dia mau coba napas total lewat mulut. Caranya bagaimana? Hidungnya ditutup, dikasih jepitan. Ya, hidungnya dikasih jepitannya baju itu ya mungkin, atau jepitannya jemuran itu mungkin, saya nggak tahu juga. Jadi intinya ada hidungnya ditutup supaya dia tidak bisa bernapas lewat hidung. Jadi dia mau bernapas lewat mulut secara total selama 10 hari. Jadi biarpun dia tidur sekalipun tetap bernapas lewat mulut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah 10 hari dia masuk rumah sakit. Ya, bagi Anda yang hobinya nggak percayaan, boleh. Jadi kalau Anda hobinya, Pak saya itu nggak percaya, silakan Anda coba sendiri ya. Kalau saya sih terima kasih, saya percaya aja deh. Saya tidak punya waktu nganggur sampai seperti ini. Kalau Anda nganggur ya, Anda boleh coba nih selama 10 hari. Kemudian tutup hidung Anda, bernapaslah total cuma lewat mulut. Jadi 10 hari ini si James ini masuk rumah sakit. Setelah 10 hari ini masuk rumah sakit, apa yang terjadi? Dia harus opnam di rumah sakit karena tekanan darahnya nggak karu-karuan, terus kemudian darah tingginya naik, kencing manis, nggak tahu lah, saya nggak hafal, penyakitnya banyak banget keluar semua. Jadi istilahnya tubuh sistemnya jadi error.
ketika kita bernapas lewat mulut. Baru tahu kan Anda ini? Ya, jangan dicoba ya. Mending percaya aja deh. Percaya aja. Ya, karena kalau Anda nggak percaya, ya silakan coba sendiri. Ya, si James itu mengatakan seperti itu. Kalau memang Anda bisa bernapas lewat mulut selama 10 hari berturut-turut tidak masuk rumah sakit, berarti memang Anda superhuman. Wow, ya, itu yang dia coba sendiri, yang nganggur ya. Lebih baik percaya aja. Nah, sementara yang kedua, yaitu percobaan yang kedua, setelah lewat 10 hari itu, maka dia lakukan sekarang, dia total napas lewat hidung. Jadi dia total napas lewat hidung, nah maka apa yang dilakukan? Mulutnya diplester. Jadi sekarang mulutnya dikasih plester, 10 hari dia melakukan napas lewat hidung, ya. Maka apa yang terjadi? Tubuhnya langsung menjadi sangat-sangat fit, sehat, jos, dahsyat, ya, apalagi dah sebut aja dah. Ya, bahkan dia belum pernah merasakan kesehatan seperti itu. Oke, sekali lagi, percaya aja deh. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda coba sendiri, pakai mulutnya diplester selama 10 hari. Jadi cuma dibuka waktu makan, setelah itu Anda tutup lagi. Bahkan tidur pun juga seperti itu. Ya, silakan Anda boleh mencoba, tapi resiko tanggung sendiri loh ya. Jangan salahkan saya, jangan tuntut saya. Kalau saya cuma bilang lebih baik percaya aja. Dari sini disampaikan suatu kesimpulan bahwa ternyata bernafas yang baik itu adalah nafas lewat hidung. Anda boleh catat ya. Nanti kita jelaskan kenapa begitu. Ya, nafasnya lewat mana? Lewat hidung. Jadi dia mengatakan ketika nafas lewat hidung itu sebenarnya udara itu dimurnikan, ya, dimurnikan dan kemudian mendapatkan panas, kemudian dilembabkan, kemudian diatur tekanannya sehingga itu akan meningkatkan oksigen, penyerapan oksigen sebanyak 10-15%. Wow. Oke, 10-15%. Ya. Oke. Setelah itu si James ini belum juga selesai. Dia juga kepengen tahu nih sekarang. Jadi napas yang paling benar itu adalah napas yang seperti apa? Napas yang dalam, ya seperti ini ya. Napas yang dalam, ya, napas yang cepat atau pelan dulu, ya. Napas yang cepat atau napas pelan, ya. Napas yang berat atau napas yang ringan, ya. Napas yang cepat atau napas yang lambat, Anda sudah tahu jawabannya. Ya pasti yang paling ideal adalah napas yang lambat. Ideal ya. Jadi yang paling ideal adalah napas yang lambat. Kenapa? Karena kalau napasnya cepat, ini seperti Anda lagi ngamuk, lagi emosi berat, dikendalikan oleh emosi, napasnya itu jadi cepat. Napasnya jadi cepat. Coba deh Anda lihat, kalau orang lagi ngamuk itu apa ada yang napasnya lambat? Nggak ada. Ya, orang yang lagi santai, yang lagi rileks, napasnya lambat dan dalam, betul? Ya, kelihatan seperti itu. Ya, kelihatannya lambat dan dalam. Jadi kelihatannya seperti tarik napasnya panjang banget, kemudian dibuangnya juga panjang banget. Kelihatan seperti itu, ya. Jadi kelihatan dari lambat ini kita memilih yang slow, yang lambat, ya. Dan yang napasnya dalam, ya. Yang gimana membedakan heavy dengan light ini ya? Heavy dengan light atau deep dengan shallow, ini gimana perbedaannya? Mungkin saya menjelaskan seperti ini. Napasnya yang lambat, oke, betul. Lalu kemudian napas yang dalam atau napas yang biasa aja. Napas yang dalam itu artinya gini, kalau Anda menarik napas hitungan 3 kali pelan, nah itu dia tuh. Anda ngitung pelan sambil 3 kali, berarti Anda napasnya panjang. 1, 2, 3, ya. Kemudian Anda buang 1, 2, 3. Itu berarti pelan dan dalam, ya. Pelan, lambat dan dalam. Ya, lambat dan dalam. Panjang. Jadi panjang itu berarti napasnya kita tariknya panjang. Gimana menerjemahkan itu? Dalam dan panjang itu beda ya. Jadi kalau napasnya lambat lalu kemudian dia juga dalam dan panjang. Panjang itu mungkin rute napasnya ya. Jadi kalau dalam itu Anda tarik boros sekali ya, dalam, dan panjang ini mungkin hitungannya ya. Ini tarikannya Anda. Jadi kalau di sini Anda narik
oksigen narik udara, misalkan udaranya itu 10 misalkan ya. Kalau Anda dalam ini Anda nariknya misalkan 30, ini banyak. Sedotnya banyak ya. Kalau panjang ini dia Anda perjalanan antara udara masuk dan udara keluar itu hitungannya panjang. Jadi 1 2 3. Ini inhale aja. Inhale itu narik napas. Panjang ya. 1 2 3. Kalau pendek itu cuman 1 2 3. Nah, ini pendek nih. Tapi kalau 1 2 3 itu berarti panjang. Dalam itu Anda nariknya nyedotnya banyak, nyedot udaranya banyak ya. Jadi sekarang kita mencari yang ideal yang mana. Ternyata lambat ini benar ya, lambat cukup ideal ya, cukup ideal. Tetapi kalau Anda berpikir untuk nariknya banyak ya, more ya, banyaknya more, ternyata ini jawabannya adalah salah ya. Semakin banyak Anda menarik udara masuk ke dalam, maka semakin banyak oksigen yang Anda masukkan ke dalam tubuh. Oke, ya lanjut, saya jelaskan nanti. Lalu kemudian panjang juga salah. Ternyata yang paling benar adalah pendek. Loh, ya apa sih ini? Ya, yang paling benar adalah pendek. Jadi napas Anda itu pelan, ya lambat, tapi pendek dan les. Saking lesnya sampai seperti Anda tidak bernapas. Paham nggak maksudnya? Ya, kenapa begitu? Kenapa kok nggak dalam, Pak? Inilah serunya buku ini. Saya pikir itu pola pikir yang benar itu adalah napas lambat, dalam, dan panjang. Ternyata itu enggak. Lambatnya benar, ya, tapi ternyata kita perlu les. Udara yang dimasukkan sedikit banget, bukan banyak. Loh, kok aneh ya? Ya, karena begini. Menurut teorinya dia, oksigen itu disimpan di dalam peredaran darah. Ya, jadi ini itu pembuluh darah. Nah, supaya oksigen ini bisa masuk ke dalam sel, jadi istilahnya sel ini seperti barang yang di pinggir-pinggirnya pembuluh darah gini ya. Kalau pemahaman saya seperti ini, ya. Jadi supaya oksigen ini bisa masuk ke dalam sel, maka perlu ada CO2 yang lebih. CO2 lebih. Jadi kalau CO2-nya di dalam sel, ini selnya ya. Kalau CO2 di dalam sel ini banyak, maka O2 ini akan datang menggantikan CO2 yang di sini. Jadi CO2-nya akan dikeluarkan. CO2-nya akan ditarik digantikan dengan O2. Dan kalau oksigen ini masuk ke dalam sel tubuh Anda, maka tubuh Anda bisa meregenerasi dirinya sendiri. Maka sel Anda akan lebih sehat, lebih powerful, antibody Anda akan menjadi lebih powerful. Bisa dipahami? Ya, agak susah dipahami. Oh, gampang, begini caranya. Mari kita ibaratkan sel kita, sel yang tadi kita ngomong sel itu tadi ya, sel tubuh kita itu sebagai night club lah misalkan ya. Anda tahu night club? Ya, night club itu berarti tempatnya disco gitu ya, tempatnya disco. Nah, O2 ini adalah laki-laki yang suka ke night club. Oke? Nah, supaya night clubnya rame, maka harus ada cewek-cewek cantik ya, cewek-cewek seksi. Nah, supaya night clubnya rame, supaya orang laki ini mau pergi ke night club sini, maka dia harus dipancing dengan CO2-nya, dengan cewek seksinya. Jadi orang laki itu tidak akan pergi ke night club kalau tidak ada cewek seksinya. Jadi cewek seksi ini ada pancingan. Begitu orang laki ini masuk, maka cewek seksinya pergi keluar. Nah, pembuluh darah ini seperti taksinya. Ya, jadi kalau kita ngomong pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu seperti taksinya. Dalam buku itu dikatakan jalur dari pembuluh darah itu menggunakan zat namanya nitrogen oksida. Nitrogen oxide. Jadi nitrogen oxide ini adalah semakin banyak nitrogen oxide di dalam darah Anda, ya, dapat dari nafas. Kalau nitrogen oxide semakin banyak, maka peredaran darah jadi semakin lancar. Saya ulang lagi, kalau nitrogen oxide semakin banyak di dalam darah, maka darah menjadi semakin lancar. Ya, semakin lancar darah, maka penyebaran oksigen jadi semakin cepat. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sel ini seperti night club. Ya, sel ini seperti night club. CO2 ini seperti cewek-cewek yang godain orang laki supaya datang. Ini O2 adalah
adalah laki-laki yang datang ke nightclub. Jadi goalnya adalah bagaimana membuat nightclub ini dipenuhi oleh laki-laki. Karena laki-laki itulah yang membayar uang. Ya, jadi kita kepingin bagaimana supaya orang laki ini bisa mau ke nightclub, maka kita pakai pancingan cewek-cewek seksi. Ya, sama juga dengan ini, supaya oksigen ini bisa masuk ke sel, maka kita harus perbanyak CO2 di dalam darah. Perbanyak CO2 di dalam sel maksudnya, di dalam sel. Sehingga kalau sekarang kita napasnya pendek, itu membuat sel kita jadi kekurangan oksigen. Loh, aneh kan? Ya. Jadi kalau napas kita pendek, nggak boros, ya. Jadi kita mintanya di sini pakai les, ya, kecil sekali. Itu membuat tubuh kita ini jadi kebanyakan CO2. Dan ketika kebanyakan CO2, maka tubuh akan secara otomatis akan mendatangkan O2 untuk menggantikan CO2. Kalau kondisi ini tidak dipenuhi, maka sel itu akan dicuekin oleh O2 ini, sehingga sel ini kurang oksigen. Ya, jadi sama seperti ini. Kalau nggak ada cewek-cewek seksi ini, maka si laki-laki ini hanya jalan aja meskipun dia nightclub. Oh, bisa dipahami? Ya, karena itu supaya oksigennya datang, maka si cewek-cewek ini harus muncul, CO2-nya harus muncul. Cara memunculkan CO2-nya adalah dengan cara napas yang seminim mungkin. Oke. Seminim mungkin. Ya, lalu kemudian harus pendek. Saking pendeknya, bukan seperti orang yang ngos-ngosan, bukan ya, bukan. Tapi satu putarannya tuh saking pendeknya, sampai seperti nggak bernapas, dah gitu. Jadi saking slownya, napas keluar masuknya saking sedikitnya dan saking pendeknya, lambat dan pendek, ya, itu seperti orang yang tidak sedang bernapas, seperti kita lagi menahan napas. Karena itu dikatakan oleh si James, orang samurai zaman dulu, zaman Jepang itu, dia itu dilatih untuk mengatur napas. Gurunya itu menggunakan bulunya burung itu, bulunya ayam, ya, ditaruh di depan hidungnya. Kalau bulunya ayamnya itu goyang-goyangnya kenceng, berarti dia bukan samurai. Tapi kalau dia seorang samurai, bulu itu seperti tidak bergoyang. Jadi seperti orang ini tidak bernapas. Dan karena apa? Karena napasnya saking lambat, sedikit dan pendek. Saya ulangi lagi, lambat, ini yang benar ya, yang ideal ya. Lambat, sedikit, dan pendek. Dikatakan menurut si James ini, kalau Anda bisa melakukan ini, wow, hidup Anda akan berubah 180 derajat. Kesehatan Anda akan meningkat luar biasa. Kenapa? Karena sel di dalam tubuh Anda otomatis akan mendapatkan pasokan oksigen yang berlebih bahkan. Termasuk juga dengan sel Anda yang sedang sakit. OMG, sederhana aja. Bagaimana dengan emosi kita? Perhatikan, kalau Anda bisa bermain dengan seperti ini, ya seperti ini les, ya, dan kemudian apa ya? Ini pendek, ini apa ya berarti? Short ya, short. Ya, slow. Jadi kalau Anda bisa melakukan ini, maka otomatis emosi Anda pasti turun. Anda nggak bakal bisa ngamuk dengan kondisi napas seperti ini. Anda nggak mungkin bisa lepas kontrol dengan kondisi napas seperti ini. Coba deh. Lalu Anda mainkan napas seperti ini, ya, lalu Anda ingat utang, coba kita main-main aja kan, boleh kan? Ya boleh. Coba Anda ingat utang, Anda ingat problem Anda. Kalau tetap bisa, Anda ingat, berarti cara Anda salah. Karena kalau ini mainnya seperti ini, maka emosi Anda akan masuk di satu state yang disebut dengan state normal, netral. Jadi Anda at this right now, hanya dengan bermain-main napas. Oke, satu lagi yang mau saya sharingkan, yaitu bagaimana caranya meningkatkan NO di dalam darah. NO, ingat NO ini adalah yang membawa dalam pembuluh darah ini. Nih, pembuluh darah ini, ya, ini supaya bisa lancar, maka di dalamnya harus punya NO. NO ini seperti jalan tolnya. Semakin banyak NO, maka pembuluh darah jadi semakin dalam. Ya, caranya adalah dengan cara apa? Dengan cara Anda bernapas lewat hidung. Perhatikan ya, ini rumusnya berarti sudah kita pelajari. Nomor 1 ada seperti ini, nomor 2 adalah kita bernapas lewat hidung. Jangan bernapas lewat mulut. Napasnya lewat hidung, kalau bisa sesering mungkin lewat hidung. Sesering mungkin, jangan boleh lewat mulut. Ya, jadi napasnya adalah
lewat hidung, lalu kemudian polanya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin supaya NO-nya jadi makin kenceng, makin banyak lagi, maka ada satu teknik yang namanya bergumam. Bergumam itu Anda tarik napas, lalu kemudian keluarnya di tarik napas, bergumam. Bergumam itu ternyata meningkatkan 6 kali lipat kadar NO yang ada di dalam tubuh Anda. Sorry, saya salah. Kalau Anda melakukan pola yang seperti ini, ini 6 kali lipat. Kalau Anda melakukan pola yang seperti ini akan meningkatkan 6 kali lipat kadar NO di dalam Anda. Jadi kalau Anda napas lewat hidung, lalu kemudian polanya seperti ini akan meningkatkan 6 kali lipat. Tapi kalau Anda butuh lebih keras lagi, 15 kali lipat, yaitu dengan bergumam tadi. Kalau bahasa Inggrisnya namanya humming. Humming itu bergumam bahasa Indonesianya ya. Jadi, kalau Anda bisa melakukan itu, maka kadar NO-nya 15 kali. Karena dengan Anda bergumam, maka Anda menjadi semakin rileks, lebih rileks. Oke? Tantangannya adalah cobalah Anda satu hari itu bernapas hanya menggunakan 1/3 dari total udara atau total napas yang biasa kita punya. Jadi kalau sekarang Anda punya 26.000 kali napas satu hari, Anda tinggal ini bagi 3, maka keluar angkanya ini adalah total udara yang harus Anda hirup selama satu hari. Jadi mencoba untuk mengurangi konsumsi udara. Lalu kemudian Anda perhatikan apa yang terjadi dalam hidup ini. Oke? Perhatikan itu. Anda mau eksperimen ya? Ayo eksperimen. Coba Anda kurangin udara Anda, ya, lalu kemudian lihat apa yang terjadi, ya. Kemudian tips yang terakhir adalah bagaimana mengurangi ngorok. Ya, ngorok. Snoring ya, ngorok. Kalau siapa di sini tidurnya ngorok, siapa di sini yang istrinya protes atau suaminya protes, kok istri saya atau suami saya yang tidurnya ngorok kenceng sekali. Caranya adalah ngorok itu terjadi kenapa? Karena kita bernapas melalui mulut. Jadi cara menghilangkan ngorok itu adalah dengan cara mengatur nafas lewat hidung. Tubuh ini akan membiasakan diri. Jadi pertama kali Anda mungkin solasi mulutnya ketika tidur, mungkin 4 hari pertama. Setelah itu jangan, nggak perlu. Ya, jadi kita membiasakan diri. Karena selama ini kita tidak pernah bernapas dari hidung, nggak pernah menyadari itu. Mulai sekarang disadari napas dari hidung, dan kalau sudah sadar, terbiasa, lama-lama terbiasa, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, napas kita jadi semakin terbiasa lewat hidung. Itu kebiasaan yang sehat, ya. Yang ngorok ini tadi 4 hari mulutnya ditutup sebelum tidur, ya, supaya dia bernapas lewat hidung. Nah, ini sudah dia buktikan sendiri pada James, sudah buktikan sendiri, karena James itu ngorok dan dia ini sudah melakukan penelitian pada dirinya. Dalam satu malam, James itu ngorok 4 jam. Ya, jadi James ini memperhatikan pola tidurnya yang 4 jam. Ya, jadi kalau dia lihat tidur 8 jam, 4 jam ini sisanya ngorok. Ya, jadi separuh dari tidurnya tuh ngorok. Sejak dia ditutup mulutnya, maka ngoroknya cuma tinggal 10 menit. Masih ada ngoroknya, tapi sudah tinggal 10 menit. Dan ini jauh banget tuh. Jauh banget. Dengan cara mulutnya disolasi pada saat tidur. Ya, kelihatannya kejam. Ya, lakukan ini 4 hari. Setelah itu akan membiasakan diri bernapas lewat hidung. Ya, itu teorinya ya. Orang yang ngorok itu karena apa? Dia menggunakan napas melalui mulut. Dan ingat, napas melalui mulut itu tidak sehat. Coba deh Anda mau tidur yang bagus, kualitas tidur yang bagus, mulutnya disolasi. Mulutnya disolasi pada saat tidur. Lalu kemudian coba bandingkan dengan tidur Anda selama ini. Kalau ternyata tidur itu tidak lebih bagus, ya jangan lakukan lagi. Tapi kalau ternyata tidurnya jadi lebih bagus, maka biasakanlah untuk bernapas lewat hidung. Ya, jadi bagi teman-teman yang sulit tidur, ini adalah obatnya yang cukup bagus. Ya, atau tidurnya kurang bagus kualitasnya, ini adalah obatnya. Kenapa? Karena begitu udara nih masuk melalui hidung dan melalui hidung itu melalui proses yang lebih dipurified, dipanasin, dilembabkan, kasih tekanan, dan kemudian meningkatkan
dari oksigen, absorpsinya, penyerapan dari oksigen, maka itu membuat tubuh Anda jadi lebih alamiah, lebih sehat, lebih kembali pada kondisi alamiahnya. Gitu ya. Jadi tentu saja ini akan mengubah nasib Anda. Of course, dengan emosi Anda berubah, maka nasib Anda pun juga pasti akan berubah. Otomatis. Ya, kurang lebih seperti itu pola pikirnya, kurang lebih seperti itu. Bersyukur sekali Anda mendapatkan ilmu ini gratis, gak perlu baca buku ini capek-capek. Ya, ini adalah pelajaran yang bisa saya dapatkan dari buku ini. Ya, Anda boleh catat, Anda boleh lihat lagi video ini, dan semua pelajaran ini bukan ilmu saya. Sekali lagi, saya tidak punya ilmu apapun versi diri saya karena saya banyak belajar sama guru-guru, dan ini adalah penjelasan dari buku versi saya ya. Jadi bukunya James Nestor, dan ini penjelasan seperti ini yang saya dapatkan dari buku ini. Ya, jadi kalau ada salah-salah ya saya minta maaf aja. Kalau Anda ingin tahu benernya seperti apa, baca sendiri bukunya. Oke? Jadi kalau Anda nggak mau baca bukunya, jangan salahkan saya kalau ternyata Anda tersesat karena penjelasan saya ada yang salah. Salah sendiri, siapa suruh Anda malas membaca. Oke? Terima kasih sekali lagi. Ini adalah ilmu yang saya dapatkan dari James Nestor. Saya suka belajar-belajar dan saya juga suka sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga ilmu ini bisa berguna. Ya, saya pun juga mencoba, nggak ada salahnya. Cobalah saya praktek mencoba ini. Apakah benar apa enggak saya nggak tahu, karena ini masih baru banget saya selesaikan buku ini. Dan ayo, kalau kita sama-sama mencoba, atau diantara Anda ada yang mau mencoba ini atau men-sharingkan setelahnya, boleh silakan sharingkan itu di kolom komen di YouTube ini, supaya sharing Anda bisa berguna bagi teman-teman yang lain. Jadi apakah ini benar apa enggak, saya juga nggak tahu. Mari kita cari tahu bersama-sama. Oke? Ada yang berminat mau melakukan penelitian ini? Ini sudah ada semua kan? Bernapas lewat hidung, kemudian malam tidurnya ditutup. Yang paling seru sih kelihatannya malam tidurnya ditutup. Ya, kalau malam mulutnya ditutup, kelihatannya seru, kelihatannya nih. Ya, tapi kita nggak tahu. Let's try ya. Mari kita coba bersama-sama. Saya tunggu komen dan sharingnya dari teman-teman semuanya. Semoga ilmu ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke? Seperti biasa, karena penjelasannya sudah selesai, mulai sekarang kita harus belajar untuk melupakan. Jadi, saya bersihkan dulu materi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ya, semoga kita bisa bertemu membahas buku-buku yang lain, gitu ya. Jadi belebet nih. Oke? Thank you. I love you all. Bye.